Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi menetapkan 5 tersangka dalam kasus tewasnya pelajar SMP yang mengalami kekerasan fisik saat mengikuti latihan pencaksilat di Karanganyar. 2 jenazah anggota TNI yang menjadi korban penyerangan kelompok kriminal bersenjata di Papua tiba di Semarang dan Boyolali. Hari pertama kampanye Pilpres 2024, Capres Ganjar Pranowo memulai kampanye dari timur Indonesia di Merauke, sedangkan Capres Anies Baswedan dari Jakarta. Sementara Cawapres Gibran Rakabuming Raka tidak berkampanye. Tanggal 28 November kemarin merupakan hari pertama kampanye Pilpres 2024. Para capres dan cawapres mulai berkeliling menawarkan gagasan kepada masyarakat. Namun cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming yang dijadwalkan berkampanye di wilayah Jabodetabek tidak berkampanye. Hari pertama kampanye Pilpres 2024, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tidak berkampanye. Sedianya pasangan Prabowo Gibran dijadwalkan berkampanye di wilayah Jabodetabek. Namun putra sulung Presiden Joko Widodo itu tetap berkantor di Balai Kota Solo. Gibran mengatakan terpaksa tidak berkampanye karena sibuk mempersiapkan berbagai event di Kota Solo, seperti Solo Safari, Balai Kambang, dan laga semifinal dan final Piala Dunia U17. Kami fokuskan untuk penyelesaian Solo Safari, Balai Kambang, sama persiapan semifinal dan final Piala Dunia. Pak Prabowo-nya? Pak Prabowo-nya ini? Rahasia. Kampanye pemilu 2024 berlangsung dari 28 November 2023 hingga 10 Februari tahun 2024. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengawali kampanye pertama di Tanah Merah, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Wilayah Jakarta menjadi agenda kampanye perdana karena sebagian masyarakatnya pernah mendukung Anies menjadi Gubernur Jakarta. Baru selesai. Sebelum memulai kampanye pada hari pertama, Anies Baswedan terlebih dahulu berpamitan sekaligus meminta doa restu kepada sang ibu. Pada hari pertama kampanyenya, Anies beserta istri Ferry Ferhati akan mengunjungi Tanah Merah di Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Di Tanah Merah, Anies akan bertemu dengan relawan dan warga sekitar yang juga pernah mendukungnya saat Anies maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Tanah Merah ini adalah sebuah kampung yang masyarakatnya pada tahun 2016 itu datang ke rumah kami meminta untuk saya menjadi calon gubernur. Dan pada waktu itu saya jawab bahwa yang bisa mengajukan jadi calon gubernur itu adalah partai politik. Jadi sebaiknya sampaikan kepada partai politik. Setelah dari Tanah Merah, Anies akan melanjutkan kampanyenya di Bogor, Ciracas, Jakarta Timur, dan Bogor. Untuk sampai Bogor, Anies akan menggunakan transportasi publik, yaitu kereta api. Teatrika Putri Dedi Effendi melaporkan dari Jakarta. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memulai kampanye Pilpres dari ujung timur Indonesia. Ganjar mengawali kampanye dari Merauke. Merauke dipilih karena menjadi simbol persatuan Indonesia. Kampanye perdana calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dimulai dari timur Indonesia, yakni Merauke. Ganjar disambut tarian asmat begitu tiba di Bandara Udara Mopah. Ganjar dikenakan mahkota adat serta tas noken oleh ketua adat. Ganjar didampingi sejumlah tim pemenangan nasional, diantaranya mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, mantan Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto, Tuan Guru Bajang, Muhammad Jainul Maji, dan Roni Talampesi. Ganjar memulai kampanye dengan mengunjungi distrik Semangga, yakni Kampung Waninggap Nago, Kampung Marat, dan Kampung Urum.
Bukan tanpa alasan Ganjar menjadikan Merauke sebagai tempat kampanye perdana. Kenapa kami memilih desa? Karena sejatinya disinilah masyarakat kita banyak berkumpul. Disinilah tadi kepala suku menyampaikan kepada saya, selamat datang, jalannya bagus sekali. Sebuah pernyataan yang sangat sopan, sangat bagus. Sementara pasangan Ganjar, Mahfud MD memulai kampanye dari ujung barat Indonesia, yakni Sabang Aceh. Nadirah Ali dan Ilham Ilyas melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seorang perangkat desa Jirapan, Masaran, Sragen mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Padahal menurut aturan perangkat desa harus menjaga netralitas, tidak boleh berpihak. Atas kejadian itu pelaku akan diberikan sanksi oleh dinas terkait. Mendukung dan memenangkan Bapak Haji Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Karena deklarasi ini, Setio Widodo, perangkat desa Jiparan, Masaran, Sragen, menjadi sorotan dari berbagai pihak. Karena dianggap melanggar netralitas perangkat desa, Setio pun dipanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan. Setio tidak berkilah, ia mengakui perbuatannya, dan saat ini ia siap menanggung konsekuensinya. Memang saya sebagai Ketua Tani Merdeka Kabupaten Sragen, dan saya yang memimpin deklarasi dan dengan hal perangkat desa sepenuhnya kan ada di Pak Lurah. Ya kita lihat saja nanti keputusan Pak Lurah terhadap saya seperti apa. Artinya setelah itu kan baru kita bisa memutuskan. Badan Pengawasan Pemilu Bawaslu tengah menelusuri video tersebut. Panitia Pengawas Kecamatan Panwascam telah menyurati Kepala Desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas sikap Setio Widodo. Buntut dari deklarasinya, Setio akan diberi sanksi. Dari Panwascam sudah melakukan penelusuran lalu sudah merekomendasikan kepada Kepala Desa untuk memberikan sanksi atas apa yang sudah dilakukan oleh perangkat desanya. Jadi Bawaslu memberikan surat atau gimana? Dari Panwascamnya yang memberikan surat, lalu dari itu kita memberikan tembusannya ke Dinas PMD. Pernyataan dukungan terhadap Prabowo dan Gibran terjadi di kawasan ekonomi kreatif Desa Sepat, Kecamatan Masaran, Sragen. Kala itu, Setio menjabat sebagai Ketua Tani Indonesia. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Sebagai Presiden RI